negeri pada masa demokrasi terpimpin oleh kelompok 5. Anggota kelompok 1 Fitri Sofiati absen 8, 2 Ifah Lalita Erlinda absen 11, 3 Nadia Eka Putri absen 16, 4 Novelia Saputri absen 18, 5 Fadila Dwi Agustin absen 28. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Berdasarkan Undang-Undang 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun pada masa ini, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Aktif artinya selalu aktif berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Apa itu All-Devo dan Nevo? All-Devo, the All-Established Forecast, adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. Nevo, the New Emerging Forecast, adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara Nevo. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Poros Jakarta Peking, Indonesia dan Cina, dan Poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Apa itu politik mercusuar? Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, diselenggarakan proyek-proyek besar. Proyek ini antara lain: 1. Penyelenggaraan Ganevo atau Games of the New Emerging Forecast. 2. Pembangunan Komplek Olahraga Senayan. 3. Pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Gerakan non-blok. Mengapa muncul gagasan gerakan non-blok? Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan membentuk gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. Persaingan kedua blok memicu terjadinya Perang Dingin atau Cold War yang dapat mengancam perdamaian dunia. Tuliskan 5 tokoh pemrakarsanya. Gerakan non-blok diprakarsai oleh 1. PM India Jawaharlal Nehru, 2. PM Ghana Kwame Nkrumah, 3. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, 4. Presiden Indonesia Soekarno, 5. Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Gerakan non-blok GNB secara resmi berdiri melalui konferensi tingkat tinggi KTT tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Tuliskan tujuan pendirian gerakan non-blok. Tujuan pendirian gerakan non-blok: A. Menantang imperialisme dan kolonialisme. B. Menyelesaikan sengketa secara damai. C. Mengusahakan perkembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. D. Membantu perdamaian dunia dengan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Konfrontasi dengan Malaysia. Mengapa Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia? Karena untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia merupakan bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Bagaimana isi Dwi Korah? A. Berhebat ketahanan revolusi Indonesia. B. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menanggalkan negara boneka Malaysia. Mengapa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB? Karena pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan akhirnya pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Terima kasih.